Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Bertemu lagi dengan saya, Ida Farida, guru magang dari IAIN Jember. Hari ini kita akan belajar materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Untuk subkonsep bahasan yaitu organ-organ sistem pernapasan manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari antara lain yang pertama, mempelajari pengertian pernapasan pada manusia. Yang kedua, mengidentifikasi organ-organ pada pernapasan manusia. Yang ketiga, menjelaskan proses pernapasan manusia. Oh ya anak-anak, tahu nggak sih apa arti dari bernafas? Bernafas artinya adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selain gas karbon dioksida, ada gas lagi yang dikeluarkan hasil dari pernapasan kita. Apa? Ada yang tahu? Coba anak-anak bayangkan kalau sedang bernapas di cermin atau di kaca. Apa sih yang terjadi pada cermin atau kaca tersebut? Biasanya cermin atau kaca akan mengeluarkan embun ya. Nah, embun itu adalah uap air. Jadi secara lengkap bernafas artinya adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Apa saja sih organ-organ yang termasuk ke dalam jalur pernapasan pada tubuh manusia? Ayo kita urutkan satu persatu. Dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan yang terakhir adalah alveolus. Nah, mungkin pada saat kalian SD, kalian pernah mempelajari materi ini ya. Tapi pada saat SD biasanya hanya mengenal 3 organ utama saja. Apa itu? Disingkat dengan HITERU, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, saat ini kita perdalam lagi ya. Untuk tenggorokan terbagi menjadi 3 bagian lagi, ada faring, laring, dan juga trakea. Sedangkan bronkus, bronkiolus, dan alveolus terdapat di dalam paru-paru. Oke, kita mulai bahas satu persatu ya organ-organnya. Simak terus video ini sampai habis. Yang pertama kita bahas yaitu rongga hidung. Tahukah anak-anak mengapa sebaiknya bernafas menggunakan hidung dibandingkan dengan mulut? Salah satu alasannya karena di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk penyaringan udara. Saat udara kotor masuk ke rongga hidung, maka kotoran akan tersaring pada rambut hidung. Tetapi jika kita bernafas menggunakan mulut, tidak ada yang dapat menyaring udara kotor tersebut. Selain itu, di dalam rongga hidung, udara yang masuk akan dihangatkan oleh kapiler darah dan dijaga kelembapannya oleh selaput lendir. Jadi, dalam rongga hidung terdapat 3 perlakuan, yaitu penyaringan udara, penghangatan, dan pengaturan kelembapan. Yang kedua, faring. Faring disebut juga dengan tekak. Tekaknya terdapat pada persimpangan antara rongga hidung, tenggorokan, dan kerongkongan. Kok disebut persimpangan? Kayak jalan aja. Faring disebut persimpangan karena letaknya di tengah-tengah antara rongga hidung, tenggorokan, dan kerongkongan. Fungsinya menyalurkan udara pernafasan dari hidung ke laring. Selanjutnya, laring. Coba anak-anak pegang bagian leher, kemudian bicara. Adakah yang bergetar? Nah, yang bergetar adalah pita suara. Letak pita suara berdekatan dengan laring. Pada laring terdapat katup epiglotis yang dapat membuka dan menutup bagaikan pintu gerbang. Saat kita sedang bernafas, maka katup epiglotis akan menutup bagian kerongkongan. Nah, pada saat kita sedang makan, katup epiglotis akan menutup bagian tenggorokan. Hal ini bermanfaat agar saat kita makan tidak tersedak.
Berikutnya yaitu trakea. Trakea disebut juga batang tenggorok. Strukturnya mirip seperti cincin yang bertumpuk-tumpuk dan terbuat dari tulang rawan. Pada bagian ini terdapat silia atau rambut halus yang fungsinya sama seperti rambut yang ada di hidung kita, yaitu untuk penyaringan. Pada saat udara kotor tidak bisa tersaring oleh rongga hidung, maka akan tersaring di trakea menggunakan silia. Setelah trakea udara pernafasan berlanjut pada paru-paru melalui 3 saluran bercabang, dimulai dari bronkus yang merupakan cabang dari trakea, kemudian bronkiolus, cabang dari bronkus, yang terakhir alveolus. Alveolus ini bentuknya unik mirip seperti buah anggur. Tugasnya adalah sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Perlu anak-anak ketahui bahwa ukuran molekul oksigen dan karbon dioksida sangat kecil, sampai-sampai tidak terlihat oleh kasat mata, bahkan lebih kecil daripada ukuran virus COVID-19 yang sekarang sedang viral. Nah, itulah tadi penjelasan tentang sistem pernapasan pada manusia. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya ya. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.